Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasefia Karim dengan NIM 858954338 dari program studi PG PAUD UPBJJ Jember. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara serta relevansinya di era digital untuk memenuhi tugas 3 filsafat ilmu. Nah teman-teman, saat ini teknologi berkembang sangat cepat dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Sekarang proses belajar tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, tetapi juga bisa melalui internet, video pembelajaran, aplikasi belajar, dan media sosial. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana prinsip pendidikan dari Ki Hajar Dewantara masih tetap relevan dan dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan pendidikan di zaman modern seperti sekarang. Nah, langsung saja yuk kita mulai pembahasannya. Let's go! Makna pilar pendidikan. Nah, teman-teman, dalam dunia pendidikan, pilar dapat diartikan sebagai dasar atau penyangga utama yang membuat sistem pendidikan menjadi kuat dan terarah. Sama seperti bangunan yang membutuhkan tiang agar tetap kokoh, pendidikan juga membutuhkan dasar yang kuat agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar. Pendidikan bukan hanya bertujuan memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga membentuk karakter, sikap, moral, dan keterampilan hidup mereka. Artinya, peserta didik tidak hanya diajarkan untuk pintar dalam pelajaran, tetapi juga diajarkan untuk disiplin, jujur, bertanggung jawab, menghargai orang lain, dan mampu bekerja sama. Nah, jika pendidikan hanya fokus pada nilai akademik tanpa memperhatikan pembentukan karakter, maka tujuan pendidikan belum tercapai secara maksimal. Karena itu, pendidikan harus memiliki dasar yang kuat agar mampu menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual sekaligus memiliki akhlak dan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan Indonesia memiliki prinsip pendidikan yang sangat terkenal dan masih relevan hingga sekarang. Prinsip yang pertama adalah ing ngarso sung tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Maksudnya, seseorang guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, cara berbicara, dan tindakan sehari-hari. Misalnya, guru datang tepat waktu, berbicara sopan, menjaga kebersihan, serta menggunakan teknologi dan media sosial secara bijak. Karena peserta didik, terutama anak usia dini, cenderung meniru apa yang mereka lihat dari guru maupun orang dewasa di sekitar mereka. Nah, prinsip yang kedua adalah ing madya mangun karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Artinya, guru hadir bersama peserta didik untuk memberikan motivasi dan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Guru tidak hanya menjelaskan materi, tetapi juga mendampingi, mendukung, dan membantu peserta didik ketika mengalami kesulitan belajar. Seperti contohnya, guru memberikan pujian ketika peserta didik berhasil menyelesaikan tugas atau memberi semangat ketika mereka merasa kurang percaya diri. Prinsip yang ketiga adalah tutwuri handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, berani mencoba, bertanya, dan mengemukakan pendapat. Namun, guru tetap memberikan arahan dan dukungan agar peserta didik tetap berada pada jalur yang baik. Nah, melalui ketiga prinsip tersebut, terlihat bahwa guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan, motivator, pembimbing, dan pendukung bagi perkembangan peserta didik. Relevansinya di era digital. Di era digital saat ini, teknologi membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan.
Proses pembelajaran sekarang dapat dilakukan secara online melalui Zoom, Google Meet, video pembelajaran, dan berbagai aplikasi pendidikan lainnya. Teknologi memberikan banyak manfaat karena mempermudah peserta didik dalam mencari informasi dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Peserta didik juga dapat belajar kapan saja dan di mana saja melalui internet. Namun, perkembangan teknologi juga membawa tantangan yang cukup besar. Salah satunya adalah penggunaan gadget yang berlebihan. Banyak peserta didik yang lebih sering menggunakan gadget untuk bermain game, menonton video, atau bermain media sosial dibandingkan untuk belajar. Selain itu juga, masih banyak peserta didik yang mudah percaya pada informasi hoax karena mereka kurang memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Nah, literasi digital sendiri itu sangat penting agar peserta didik mampu memilih informasi yang benar, menggunakan internet secara bijak, dan memahami dampak positif maupun negatif dari teknologi tersebut. Nah, disinilah peran guru menjadi sangatlah penting. Guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang baik dan bertanggung jawab. Guru juga perlu menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan agar peserta didik tetap semangat belajar meskipun menggunakan media digital. Selain itu, guru harus membimbing peserta didik agar mampu menggunakan media sosial dengan sopan, menghargai orang lain di internet, serta bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lihat maupun yang mereka bagikan di dunia digital. Menurut saya, pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab tantangan pendidikan nasional di era digital saat ini. Walaupun teknologi berkembang semakin canggih, pendidikan karakter tetap harus menjadi dasar utama dalam proses pendidikan. Teknologi memang sangat membantu proses belajar karena mempermudah akses informasi dan membuat pembelajaran lebih modern. Namun, teknologi tidak bisa menggantikan peran guru sebagai pendidik, pembimbing, motivator, dan teladan bagi peserta didik. Guru tetap memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan memberikan nilai-nilai moral kepada peserta didik. Karena itu, pendidikan di era digital harus mampu menyeimbangkan antara penggunaan teknologi dan penanaman nilai-nilai karakter. Dengan menerapkan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, diharapkan peserta didik tidak hanya menjadi generasi yang pintar secara akademik, tetapi juga memiliki sikap yang baik, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, serta mampu menggunakan teknologi secara positif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital. Dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa perkembangan teknologi memang sangat membantu di dunia pendidikan, tetapi pendidikan karakter tetap menjadi hal yang paling utama. Prinsip ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangunkarso, dan tutwuri handayani masih sangat penting diterapkan agar peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki sikap yang baik, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.